saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat ini saya dan Teguh Hidayat diberkati Allah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama dalam perayaan Hari Raya Paskah yang pertama. Oleh karena itu diajak sekalian kita untuk bangkit berdiri. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Mari kita memuliakan Allah dengan melakukan kidung jemaat nomor 194, Dikau yang bangkit Maha Mulia. Ibadah hari Paskah pertama ini ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Salam hari Paskah saudara-saudara, Tuhan telah bangkit. Haleluya. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 tertulis, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah lupa, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan badan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita melakukan 2 Sabat Lama nomor 135, tongkatlah untuk Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami panggil di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Allah pengasih dan penyayang, yang berhikmat berkenan dan
kasih karunia dalam hidup ini. Kami sadar Tuhan, sebagai manusia yang berdosa, yang seringkali menunjukkan pemberontakan di dalam hidup ini, kami sesungguhnya tidak layak di hadapan karena dosa dan pelanggaran yang telah kami perlakukan. Tidaklah seimbang dengan berlimpahnya kasih karunia yang Engkau telah anugerahkan hari lepas hari dalam kehidupan ini. Ya Bapa yang Tuhan, karena keegoisannya, karena hawa nafsu kedagingan kami yang seringkali menguasai kehidupan kami, membuat kami menjauh daripada hadirat Tuhan yang Maha Kudus dalam dosa, pelanggaran dan pemberontakan yang kami berlakukan dalam hidup ini. Sungguh Tuhan, apa yang telah berlalu dalam hari-hari yang telah kami jalani, kami sungguh bercela di mana kami tidak layak disebut sebagai anak-anak yang Engkau kasihi, karena begitu banyak pelanggaran yang telah kami berbuat, menghakimi orang dalam tutur bicara kami, sikap kami yang membuat jurnal pengisah satu terhadap yang lain. Kami yang tidak bisa menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan orang lain, bahkan sementara digumuli oleh umatmu di saat ini lewat peristiwa wabah COVID-19. Kami yang tidak bisa mengikat keinginan kami untuk tetap taat dan mendisiplinkan diri tinggal di rumah, tapi karena keinginan-keinginan pribadi yang berupaya untuk kami penuhi, tanpa kami sadar, justru kejeroan kami bisa menjadi petaka, bukan saja bagi diri kami, tetapi bagi orang-orang di sekeliling kami. Bahkan pembenaran-pembenaran diri lain yang seringkali kami tunjukkan, yang memicu perpecahan di tengah-tengah persekutuan yang terjadi, apakah dalam rumah tangga keluarga kami, apakah dalam persekutuan jemaat, bahkan di mana di lingkungan kami berada. Kami sungguh sadar, kami jauh daripada hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Tidak bisa kami jangkau dengan dosa manusia yang begitu besar yang telah kami berlakukan dalam hidup ini. Tapi satu pengharapan besar, kami meyakini Engkau Allah juga penuh belas kasih, yang tetap sedia menerima kami dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, ketika kami mau datang dalam ketulusan, membawa setiap dosa-dosa kami untuk bisa dibersihkan oleh Tuhan lewat darah Kristus yang telah tercurah di bukit Golgota, sehingga hidup kami benar seperti baru. Dan ketika anugerah pengampunan yang Engkau berikan, kami juga akan bisa menjalani kehidupan baru yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, menciptakan damai dan sukacita, memuliakan Tuhan dalam segala tanggung jawab hidup yang kami kerjakan di hari-hari selanjutnya. Inilah kami Tuhan umat-Mu yang datang memohon pengasihan kepada-Mu. Berkenan Engkau mengampuni kami dan beri pengampunan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus hidup yang telah rela mengorbankan diri, tetapi kemudian bangkit menyatakan kebenaran dan kebebasan atas segala belenggu dosa manusia dan dunia. Amin. Marilah kita akan menyambut pengakuan dosa kita sampai kita akan melakukan dari NMPT nomor 10, ya Tuhan yang Kudus. Amen.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup, maka kepadanya diberikan pengampunan dosa. Firman Tuhan dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Mari kita sambut berikan anugerah Allah ini dengan melakukan bersama dari jemaat nomor 178, karena kasih-Nya padaku. Sebagaimana disampaikan dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah
Mari bangkit pada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman sebelum membaca Alkitab dan merenungkan sebagai sabda Allah. Di saat ini, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkaulah Allah, sumber segala hikmat. Kepadamu kami meminta dalam kerendahan, penuhilah umat-Mu yang telah bersedia hati untuk dapat menikmati firman dalam perayaan kebangkitan Kristus ketika kami beribadah di rumah masing-masing. Kami sadar Tuhan, mengandalkan kemampuan dari manusia, kami sulit untuk mengerti apa maksud dan kehendak-Mu dalam hidup ini lewat bagian Alkitab yang akan kami baca dan renungkan sebagai sabda-Mu. Tapi ketika Tuhan menuntut kami dengan Roh Kudus, hikmat surgawi memenuhi kami di mana saja kami berada, dan hamba-Mu dipakai sebagai alat kebenaran, maka semuanya akan bersama dengan Roh Allah menikmati anugerah Tuhan, boleh membaca Alkitab, boleh menikmati firman, memberitakan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami semakin diberkati untuk menjadi berkat dan memuliakan Allah. Dalam nama Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami berdoa kepada-Mu, ya Bapa surgawi. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk perayaan Paskah yang pertama ini, kita akan membaca dan merenungkan satu bagian Alkitab sebagaimana yang disaksikan oleh penginjil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul berikut, Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingkan fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini lagi, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring." Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba
Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidup sehari-hari. Saya dalam iman sebagai seorang hamba Tuhan sungguh meyakini bahwa di perayaan Paskah ini kita semua diperlengkapi, kita semua dibentuk, kita semua dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup ini yang memiliki banyak tantangan, banyak masalah, banyak godaan dan cobaan. Tapi dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, kita akan dimampukan untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, di hari-hari terakhir ini kita mengerjakan banyak pekerjaan. Gereja pun melaksanakan pelayanannya dengan berbagai tantangan yang sangat berat. Kita terus melaksanakan tugas-tugas panggilan gerejawi, bersekutu, bersaksi dan melayani. Kita terus berupaya untuk melaksanakan tugas-tugas diakonia melalui meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, baik dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Kita pun berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik klinik maupun rumah sakit. Kita pun hari-hari terakhir ini berupaya untuk menolong, menopang, mendukung terutama marginalized people, menolong masyarakat yang tidak mampu, yang sulit akibat daripada dampak COVID-19 ini. Saya mengajak di Paskah ini, tentu dari kekurangan kita, dari keterbatasan kita, dari ketidakmampuan kita, dari kecemasan kita, dari ketakutan kita, saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan mengajak untuk senantiasa berpaut pada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, yang telah menebus dosa kita dan yang telah menganugerahkan jaminan hidup yang kekal. Dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana penulis Injil Matius ini memberikan emphasizing, penekanan, bahkan berulang-ulang tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan bagaimana supaya berita itu betul-betul menjadi berita yang dapat mengubah banyak orang. Kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, ketika orang-orang terutama perempuan-perempuan datang di kubur pagi-pagi, bertemu dengan malaikat yang duduk di atas batu yang telah terguling dari kubur itu, tidak hanya mengajak para perempuan ini untuk melihat tempat Yesus dibaringkan. Dalam ayatnya yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring.
Tapi ada tugas yang lebih daripada yang ditunjukkan oleh malaikat kepada para perempuan yang datang dikubur pada waktu itu, yaitu ayat yang ke-7. Ini tugas, ini amanat, ini perintah. Pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Dan malaikat memberikan kepada perempuan-perempuan itu contents, isi yang harus diberitakan, isi yang harus disampaikan kepada murid-murid. Apa isinya? Isi yang harus disampaikan, berita yang harus disampaikan oleh para perempuan ini ialah Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu isi. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, itu harus menjadi esensi, menjadi core, menjadi inti pemberitaan atau inti penyampaian yang harus disampaikan oleh perempuan ini kepada para murid dan banyak orang. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu. Ada ketakutan, tapi juga ada sukacita yang besar. Dan karena itu mereka berlari cepat-cepat supaya berita yang disampaikan oleh malaikat ini langsung didengar dan diterima dan mengubah kehidupan bagi mereka yang menerima dan mendengarkan berita itu. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus pun, Yesus menyampaikan kepada mereka, pergi, dalam ayat yang ke-10, pergi. Saya baca ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, pergi dan katakanlah kepada murid-muridku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Saudara-saudara, apa yang kita akan katakan kepada dunia saat ini, apa yang kita akan beritakan kepada dunia saat ini, yang sementara menghadapi wabah yang betul-betul telah memporak-porandakan kehidupan masyarakat, ekonomi, nilai-nilai dan budaya. What is the content? Apa isi yang kita akan sampaikan? Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada penatua, samas, guru, abad, dan pendeta dalam lingkungan pelayanan gereja Masehi Minahasa. Katakanlah kepada masyarakat, katakanlah kepada dunia, Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya telah membawa pembebasan, telah membawa keselamatan yang kekal. Kita harus ada konsistensi untuk mengatakan kepada masyarakat tentang kebangkitan Yesus. Tapi juga kita harus ada konsistensi untuk mengatakan pada masyarakat tentang keadaan, tentang kondisi saat ini, supaya masyarakat kita dalam merayakan Paskah ini betul-betul memiliki tanggung jawab teologis, tanggung jawab gerejawi, tanggung jawab sosial. Saya tahu perayaan Paskah kali ini sangat jauh berbeda dengan apa yang kita alami tahun yang baru lewat. Kita melaksanakan perayaan Paskah di rumah kita masing-masing. Walaupun demikian, saya beberapa hari terakhir ini mengunjungi beberapa tempat di tanah Minahasa ini. Saya melihat bagaimana semangat warga gereja, masyarakat. Saya melihat bagaimana semangat kepercayaan yang luar biasa dari para pelayan khusus, samas, penatua, guru agama, dan pendeta.
Mereka tetap berupaya untuk melaksanakan panggilan gerejawi, merayakan Paskah ini dengan sukacita, dengan berbagai ornamen Paskah yang mereka sampaikan, yang mereka buat. Walaupun secara ekonomi kita mengalami kesulitan yang besar, tapi saya melihat bagaimana kehidupan warga gereja mau berkorban, berupaya untuk merayakan Paskah ini dengan berdiakonia, membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang telah mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, melayani orang-orang yang dirumahkan tanpa ada pembayaran gaji, melayani para ojek, para sopir baik mikrolet maupun taksi, truk, melayani kelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai peternak baik ayam, ikan, babi maupun usaha-usaha lain yang betul-betul mengalami kemerosotan yang sangat besar karena rumah makan tutup, kalaupun buka pengunjungnya sedikit, hotel pun demikian, supermarket. Ini sungguh-sungguh saya katakan satu kesulitan yang besar. Tapi di tengah-tengah suasana yang sangat sulit ini, saya menyaksikan bagaimana warga gereja tetap menjalankan tugas panggilan untuk pergi untuk mengatakan kepada dunia bahwa Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dan saya menyaksikan bagaimana kehidupan dari masyarakat ini, dari para pelayan khusus ini, betul-betul mereka dalam menyampaikan berita tentang Yesus yang bangkit ini harus melawan suatu atmosfer, suatu suasana masyarakat yang ada kecemasan dan ada ketakutan. Tapi saya meyakini bahwa sebagaimana substansi, esensi, inti perayaan Paskah, yaitu Yesus menang atas kuasa maut, memberikan kepada manusia dan dunia ini suatu pengharapan dan kepastian. Walaupun tantangannya tetap kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Ada sebagian masyarakat, di dalamnya warga gereja, yang belum memberikan perhatian kepada masalah ini, belum sungguh-sungguh menjaga jarak dengan menggunakan berbagai argumentasi, berbagai alasan, terutama menggunakan theological reasons, alasan-alasan teologi, bahwa sebagai orang percaya apapun yang akan dialami, apapun yang akan dihadapi, termasuk dalamnya jaga jarak. Alasan teologi dipakai untuk mengabaikan terapi atau penyembuhan COVID ini. Salah satu yang paling luar biasa adalah physical distancing, menjaga jarak secara disiplin. Banyak kali kita menggunakan untuk menolak jaga jarak ini, untuk mengabaikan jaga jarak ini, menggunakan alasan-alasan doktrinal, dogma, ajaran kita seperti ini. Harus ke gereja, karena di gereja memiliki, atau ibadah di gereja memiliki nilai lebih dibandingkan di rumah. Ini alasan doktrinal. Padahal refleksi iman kita ialah ketika kita ambil bagian pada upaya memutus mata rantai penyebaran COVID ini, seharusnya kita menggunakan doktrin ini, alasan ini, untuk menjadi satu kekuatan bagi kita dalam berupaya untuk menciptakan masyarakat kita secepatnya kembali dalam kehidupan yang normal.
boleh bergereja lagi. Banyak kali kita menggunakan alasan tradisi. Tradisi seringkali menghalangi kita, menghambat kita untuk hidup disiplin, menjaga jarak ini. Tinggal di rumah. Sekali lagi, tinggal di rumah, merayakan Paskah di rumah sama sekali tidak akan mengurangi, tidak akan memperkecil, mempersempit perayaan kita. Tapi justru saya mau katakan, dengan merayakan di rumah, kita menikmati satu suasana yang biasa kita dengar home sweet home. Bagaimana menciptakan suasana rumah, kehidupan hubungan antara keluarga suami istri ini dengan anak-anak ini betul-betul being united, dipersatukan dalam satu persekutuan yang utuh untuk merayakan Paskah ini, untuk merayakan sesuatu yang utuh dalam rangka kita menghayati pengharapan dan kepastian atas kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, sekali lagi, sungguh mengatasi ketakutan kita, kecemasan kita. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, sekali lagi, membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Dan karena itu, saya mengajak, berdasarkan firman Tuhan ini, bagi masyarakat, baru keluarga gereja Masih Minahasa, pergi sampaikanlah berita itu. Dan saat ini kita pergi dalam pengertian ialah apa? Dari rumah kita belajar, dari rumah kita bekerja, dari rumah kita beribadah. Dan dengan dukungan teknologi yang begitu luar biasa, yang begitu sophisticated, yang begitu modern, yang begitu maju, kita boleh melaksanakan tugas kerja dan pelayanan dari rumah. Karena itu saya mengajak juga para pendeta dalam perayaan Paskah ini, biar kiranya dari rumah atau melalui pengeras suara, toa-toa yang ada, kita menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus yang telah membawa manusia dalam dunia ini untuk memiliki jaminan hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemerintah, dalam perayaan Paskah ini, kiranya kita mau rela berkorban, makan bersama dengan istri, dengan suami dan anak-anak di rumah, menjauhkan diri dari kumpulan banyak orang, apakah di kategori di pra bapak ibu pemuda remaja anak ataupun di kolom-kolom dan jemaat. Saya sungguh dalam kerendahan hati sebagai seorang hamba Tuhan, sekali lagi mengajak, nikmatilah kasih karunia Tuhan, nikmatilah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya dari antara mati ini, bersama dengan istri dan anak-anak. Seisi rumah, being home sweet home, seisi rumah menjadi satu suasana rumah yang ada kesejahteraan, yang ada peaceful, damai sejahtera, yang ada joyful, sukacita, yang ada happiness, kebahagiaan dalam perayaan Paskah ini. Saya sangat meyakini dengan disiplin, dengan berupaya seperti ini, kita akan mempercepat harapan kita, sukacita kita untuk dapat kembali lagi hidup secara normal, baik di kategori BIPRA, di kolom-kolom maupun jemaat dan wilayah dan sinode, bahkan boleh bersama lagi dengan seluruh masyarakat.
kita menikmati suasana yang normal. Saya tahu menggunakan masker ini bukan suatu hal yang biasa bagi kita. Cuci tangan biasa kita lakukan sebelum makan, tapi saat ini walaupun tidak makan kita berusaha harus cuci tangan. Saya tahu di Paskah biasanya kita saling jabat tangan, saling berpelukan, dan saat ini secara tegas semua kita diingatkan untuk kiranya menahan diri. Saat ini pun orang keluar rumah lengkap dengan berbagai tools atau alat seperti ini untuk dapat membersihkan tangan. Biarlah kiranya suasana yang tidak biasa yang kita hadapi saat ini, kita berupaya sedemikian rupa untuk ada ketaatan, supaya sekali lagi perayaan Paskah ini sekali lagi tidak akan mengurangi kebahagiaan kita, tidak akan mengurangi sukacita kita ketika kita merayakannya di rumah. Para pendeta pun, para penatua Samas pun dan guru agama pada hari-hari terakhir ini saya tahu mengalami banyak kesulitan, karena biasanya harus pagi bangun melayani orang-orang yang berhari ulang tahun baik lahir maupun perkawinan, ibadah kolom, berbagai program pelayanan, serah terima pelayanan ketua badan pekerja majelis jemaat, badan pekerja wilayah maupun pendeta jemaat, guru agama, semuanya bukan dibatal tapi ditunda. Dalam rangka kita sebagai gereja ambil bagian bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita berupaya sedemikian rupa. Dan karena itu saya mau katakan sebagai seorang pendeta, isi berita yang kita sampaikan itu Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan implikasi-implikasi daripada inti berita ini akan berdampak pada perilaku kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, termasuk upaya kita bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat untuk kiranya dalam pertolongan, dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan, kita ambil bagian untuk mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan kiranya menolong senantiasa bagi kita semua. Tuhan kiranya dalam kasih sayangnya tidak terbatas akan memberikan kepada kita di Paskah ini suatu sukacita yang besar, sambil meyakini bahwa situasi ini, tantangan ini dalam iman akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita akan menyatakan syukur di saat ini dengan memberi persembahan. Namun dengarkan apa yang disampaikan dalam Mazmur pasal 116 ayat 12 dan 17. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan yang kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Marilah sambil kita memberi persembahan, kita melakukan bersama hidup jemaat nomor 188, Kristus bangkit, sorak. Oh
Kepada Tuhan tetap ada penyembahan dan pujian bersama dengan umat yang beribadah di rumah masing-masing, merayakan Paskah yang pertama sebagai tanda kemenangan Yesus Kristus atas kuasa dosa dan maut. Kristus yang pernah mati, tetapi hari ketiga boleh bangkit dari kematian, menyatakan bahwa kuasa Allah benar-benar dahsyat, tak satu pun bisa menghalangi akan kekuasaan Allah, termasuk maut sekalipun. Kebangkitan Kristus yang kami rayakan dalam perayaan Paskah saat ini mau menyaksikan kepada segenap umat di muka bumi ini bahwa benar Kristus adalah Allah, Kristus berkuasa, sehingga kami yang turut percaya kepada Kristus yang telah bangkit dari kematian tetap mendapatkan jaminan keselamatan kepada Dia yang berkuasa atas kehidupan dan maut sekalipun. Maka kami bersyukur kepada-Mu karena umat-Mu dalam kondisi saat ini boleh tetap diizinkan Tuhan beribadah, memuliakan Engkau sekalipun dari rumah masing-masing. Itu tidak mengurangi rasa sukacita iman kami, tapi kami percaya kualitas iman kami semakin kokoh lagi. Dalam keadaan sulit seperti ini, kami tidak pernah mundur untuk mau datang menyembah, memuliakan Engkau, Allah Sang Kuasa atas hidup ini. Kami semakin bertekun dalam doa dan ibadah, dalam rumah-rumah keluarga, dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi, kembali kepada eksistensi sebelumnya. Seharusnya bahwa gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orang-orang percaya yang tetap terus maju di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus di tengah-tengah badai dan cobaan, dan terus memandangkan Allah dalam segala pergaulan hidup, sehingga ketika keadaan yang terjadi saat ini, wabah COVID-19 melanda seluruh bumi, termasuk daerah kami, tidak membuat kami mundur untuk datang bersekutu memuliakan Engkau. Bahkan di hari kemenangan ini, umat-Mu boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan firman yang telah diberitakan kiranya juga akan tetap menjadi pegangan bagi kami. Kami juga akan terus melanjutkan berita Paskah itu dalam kehidupan nyata kami, sehingga kami tidak bertakut dan gentar, karena Allah bukan hanya memberi tugas bagi kami untuk mengabarkan kebenaran, mengabarkan Injil Kristus, tetapi Allah pasti terus akan menuntun kami, membimbing, mendampingi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sanggup untuk menjadi pembawa kabar sukacita di masa sekarang ini bagi siapapun yang kami jumpai, dan kami tetap bertekun dalam tanggung jawab kami sehari-hari, baik dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami, dalam tugas pelayanan kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pekerja dalam bidang tanggung jawab pekerjaan yang kami geluti dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Peran apapun yang kami terima, kami tetap tampil dengan roh kebenaran yang berasal dari Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kemenangan, sehingga Allah terus dipermuliakan. Maka saat ini pun Tuhan, sebagai umat yang boleh bersyukur di hari kemenangan ini, menikmati anugerah Allah, kami tetap boleh diberi kesempatan memberi persembahan. Kami sadar Tuhan, apa yang telah kami berikan tidak sebanding dengan pemberian Allah yang begitu banyak, yang begitu besar, yang begitu berkelimpahan di dalam hari hidup kami selama ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat ketulusan hati kami,
menyatakan persembahan syukur itu, terimalah dan kuduskan. Dan biar itu akan bisa menjadi berkat yang diolah sebaik mungkin oleh gereja Tuhan, termasuk oleh jemaat di tempat ini, yang bisa menghidupkan pelayan gereja terlebih di masa-masa sulit ini, sehingga benda-benda yang mati ini akan bisa menghidupkan pelayanan gereja Tuhan, dan Allah dipermuliakan di dalamnya. Diberkatilah kami yang telah memberikan dalam sukacita iman, dari kelimpahan, dari kecukupan ataupun mungkin dari kekurangan kami, supaya semuanya mendatangkan berkat pula dalam hidup masing-masing kami. Kami mengakui dan menyadari bahwa dalam keadaan seperti ini, kami seringkali terjebak dalam situasi ekonomi yang semakin sulit. Tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup dan pemakai. Engkau pasti akan membukakan pintu berkat dan mencurahkan berkat untuk mana kami pakai, memenuhi apa yang kami butuhkan, sehingga kami tidak perlu takut kekurangan. Beri hikmat, tetapi juga beri kesabaran, agar kami sanggup untuk mencari kehidupan ini di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Hidup tidak saling mempersamakan satu dengan yang lain, dengan keadaan yang mau tidak mau kami alami, dan terus bertekun dalam kedisiplinan ketika wabah COVID-19 ini masih melanda negeri ini, bahkan daerah di mana kami tinggal, berkarya, melayani, dan memperjuangkan hidup, supaya sampai Tuhan akan singkatkan kabut kelam ini, kami tetap ada dalam ketaatan dan kesetiaan, sebagaimana yang seharusnya, untuk dapat menikmati sejahtera bersama. Berdoa kami padamu, berkatilah pemerintah kami, diberi hikmat bagi mereka, diberikan juga kesabaran, ketabahan, tapi juga kuat, sehat, dan kemampuan untuk dapat mencari jalan keluar yang terbaik dalam rangka menangani wabah COVID-19. Perlindungan Allah juga berlaku bagi seluruh umatmu yang ada di muka bumi ini, termasuk di negara Indonesia dan Republik Indonesia. Bahkan pun di daerah Sulawesi Utara, di kota Manado, bahkan di mana saja kami berada, biarlah kami senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara kami yang juga telah tertimpa wabah COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit, lawatan tangan Tuhan juga akan berlaku bagi mereka. Beri kesabaran untuk nanti waktu proses penyembuhan, dalam pengobatan yang harus ditempuh, upaya pihak rumah sakit, para medis pun Tuhan berkati, sehingga mereka akan dipakai menjadi alat Tuhan untuk dapat memberikan pengobatan yang tepat, sebagaimana yang dibutuhkan para pasien dalam kelemahan tubuh. Apa kiranya akan menjawab kalau terkait lebih besar lagi tertimpa dalam kehidupan umat. Lindungi kami dengan pelayanan surgawi, kawali kami Tuhan, supaya kami senantiasa berada dalam perlindungan Allah yang penuh kasih dan kuasa, sehingga bala petaka tidak akan menimpa kami lagi di dalam segala keberadaan yang harus kami jalani saat ini. Kasihanlah kami umat-Mu yang datang memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kiranya bencana ini segera disudahi dalam kuasa Tuhan, dan beri hikmat Tuhan, supaya kami juga bisa melakukan apa yang terbaik yang berkenan di hadapan Allah untuk menunjang putusnya mata rantai COVID-19 ini, sehingga sampai Engkau izinkan negeri ini bebas dari wabah COVID-19. Kami selaku umat, bahkan selaku jemaat Gemina Serantaya Timur Indah secara khusus, bahkan seluruh umat Allah akan tetap beroleh kuasa dalam perlindungan tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga memohon penyertaan bagi program pelayanan dari jemaat ini. Kami
kami sadar untuk sejenak ada beberapa rutinitas kegiatan pelayanan harus dihentikan. Tapi biarlah Tuhan kasih karunia mengundang kita, sehingga selalu pelayan khusus badan pekerja, komisi kerja, seluruh anggota jemaat akan tetap satu untuk di dalam Kristus. Sekalipun perjumpaan-perjumpaan sebagaimana rutinitas persekutuan yang terjadi sebelumnya itu tidak lagi terlaksana karena wabah COVID-19, tapi kami tidak terjalan berlain. Kami saling memisahkan kita semakin untuk kuat, untuk saling mendoakan, saling menopang dalam keterpisahan secara fisik, tapi iman yang semakin kokoh kuat direkatkan di dalam kasih Kristus. Berkati jemaat ini dalam program pembangunan gedung gereja. Kami sadar kami tidak sanggup Tuhan dengan kondisi jemaat yang ada saat ini. Tapi Engkau Allah yang Maha Kaya pasti menyiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Maka diberkatilah bagi panitia dan komisi pembangunan, para pekerja yang sementara melaksanakan tugas untuk pembangunan gedung gereja kami, diberi hikmat, diberi kuat sehat, jauhkan malapetaka yang bisa menimpa mereka, supaya sampai selesai pekerjaan semuanya tetap dalam keadaan selamat, dan Allah akan mencurahkan berkat seberapapun besarnya damai yang kami butuhkan. Sehingga dengan demikian kami tidak perlu takut kekurangan, karena Engkau terus membantu kami. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Engkau juga yang terus beserta dengan kami untuk menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Sepanjang minggu yang akan melalui ke depan, kami hanya bertabuhkan ke dalam tangan kasih kuasa Allah untuk terus dipimpin, diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat jasmani rohani tetap akan Tuhan karuniakan dalam hidup ini. Sepanjang kami terus mengandalkan Engkau, bersandar kepada kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan, bahkan yang mengajar gereja untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dari wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita telah selesai.
dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Sarangan Teguh Indah, seluruh pelayan khusus menyampaikan kepada kita sekalian selamat kita untuk merayakan Paskah Kristus. Kristus sudah bangkit.